Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari proses pernafasan dari praktikum yang sudah kami kerjakan. Di bagian paling atas terdapat batang tenggorokan yang kami buat menggunakan selang. Lalu di bagian bawah kanan dan kiri terdapat bronkus kanan dan bronkus kiri, dan di tengah-tengahnya terdapat rongga dada. Di bawah bronkus kanan dan bronkus kiri terdapat paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang kami buat menggunakan balon kecil. Lalu di bagian paling bawah terdapat diafragma yang juga kami buat menggunakan balon yang lebih besar. Jadi teman-teman, setelah kalian mengembuskan nafas melalui sedotan, kedua balon kecil yang mewakili paru-paru ini akan mengempis, karena udara yang ada di dalamnya akan keluar. Jadi proses ini disebut dengan proses ekspirasi pada sistem pernafasan. Jadi teman-teman, setelah bagian balon bawah dilepas, atau yang disebut dengan diafragma, maka tekanan dalam botol akan meningkat, sehingga menyebabkan balon yang di dalam atau yang disebut paru-paru ini akan menghempis karena udara keluar. Hal ini disebut sebagai proses ekspirasi. Bye-bye. Jadi teman-teman, jika bagian balon bawah ini ditarik ke bawah, maka tekanan udara dalam balon ini berkurang, volume dalam botol ini meningkat, sehingga dapat menyebabkan paru-paru ini mengembang. Nah, proses ini juga disebut dengan proses inspirasi. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi secara berurutan. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan proses inspirasi terlebih dahulu. Nah, jadi proses inspirasi itu otot diafragmanya ini akan berkontraksi. Jadi otot diafragmanya ini akan turun seperti ini, yang membuat rongga dadanya ini akan membesar, sehingga tekanan dalam rongga dadanya ini menurun, yang membuat udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi paru-parunya ini akan mengembang seperti dua balon ini. Nah, selanjutnya ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi itu pertama-tama otot diafragmanya ini akan mengalami relaksasi. Jadi otot diafragma ini akan naik seperti ini, yang membuat rongga dada ini mengecil, sehingga tekanan dalam rongga dada ini meningkat. Jadi udara yang dalam paru-paru ini akan keluar, yang membuat paru-paru mengempis seperti ini. Jadi seperti balon. Jadi itulah proses inspirasi dan ekspirasi pada mekanisme pernapasan manusia. Jadi kesimpulan dari praktikum kami kali ini adalah alat peraga yang di sini menunjukkan adanya batang tenggorokan, rongga dada, bronkus kanan, bronkus kiri, paru-paru kanan, paru-paru kiri, dan yang terakhir adalah diafragma. Ketika kita menghembuskan udara melalui sedotan yang ada di sini, maka yang terjadi adalah kedua paru-paru kanan dan kiri akan mengembang karena adanya udara yang masuk. Ketika kita menarik diafragma ke balon bawah, maka yang terjadi adalah kedua balon ini akan mengembang, yang menunjukkan proses inspirasi karena adanya udara yang masuk. Dan ketika kita melepaskan balon bawah atau diafragma, maka yang terjadi adalah kedua balon ini akan mengempis karena udara yang keluar dari paru-paru. Jadi proses singkatnya adalah ketika diafragma ditarik, maka yang terjadi adalah udara masuk melalui rongga dada dan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ketika balon bawah kita lepaskan, maka yang terjadi adalah kedua balon ini akan mengempis dan udara keluar dari dalam paru-paru. Sekian hasil video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan Wassalamualaikum warahmatullahi